أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Awalangkah senantiasa kita muhasabah diri. Semua kita suatu hari akan kembali kepada Allah. Hal yang sangat kita takuti dan sangat diprihatinkan, di mana seseorang ketika kembali kepada Allah sangat susah untuk mendapati titel husnul khotimah. Disebabkan dosa, Allah jamin orang tersebut akan meninggal di dalam duka. Maka tiada jalan untuk merubah semua itu kecuali taubat. Di antara taubat yaitu memperbanyak membaca istighfar. Yang dengan sebab istighfar Allah tuntun seseorang tersebut menjadi mulia dan lebih mulia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Andai kita ingin membayar satu nikmat Allah saja yang sudah diberikan kepada kita, maka tak akan pernah mampu dibayar. Namun Allah meminta, menuntun kepada kita untuk senantiasa takwa dengan bersyukur kepada Allah. Yang dengan sebab itu Allah bahagia, Allah tambah-tambah nikmat kepada hambanya. Salah satu daripada bahagian syukur yaitu memperbanyak membaca tahmid atau Alhamdulillah. Di dalam Jumat hari Jumat dengan banyak-banyak berselawat. Juga di hari-hari yang lain ada hadis 100 kali selawat, hadis 500 kali selawat, hadis 1000 kali selawat. Dan hadis 1000 kali selawat, siapa yang mensenantiasakan diri untuk berselawat 1000 kali sehari semalam, tidak Allah matikan ia kecuali dalam Islam. Sudah Allah beri tips atau cara kepada kita, tinggal kita mau atau tidak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salah satu kurikulum yang akan kita pelajari, nama kitabnya Fardu Ain. Yang satunya lagi nanti kita musyawarahkan. Jadi namanya saja sudah fardu ain. Fardu sesuatu yang diwajibkan kepada diri kita. Di sini ditulis pelajaran ibadat untuk madrasah Islam. Ini berarti pernah digunakan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah Islam di masa purba. Yang hari ini mungkin sudah tak ada lagi sebab sudah modern. Disusun oleh Al-Haji Adnan Yahya. Ya. Ada lubis lagi di ujung ini tapi enggak ditulis. Jadi Tengku Haji Adnan, orang Medan yang Karang. Makanya kita sering bahasanya Jawa, nyanyi Batak, nyanyi buat kita Batak dia. Ya. Karena kita suka jelek orang, maka kita rasakan hal itu. Udah kita masuki di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau ceramah, ini dah cukup mukadimah, enggak perlu mukadimah lain. Ada di sini hafal itu. Kadang-kadang orang udah jadi dewan, saya dengar puji syukur aja mau ceramah enggak beres. Entah apa dia baca. Kenapa begitu? Dia dengar, bukan baca. Kalau dengar kacau, kalau baca beres.
Jadi kita ambil ini sudah bisa jadi referensi. Misal kita untuk buka acara, untuk meninggal mamak, meninggal ayah, meninggal saudara, dianggap kita yang tua kadengku, kata-kata sambutan terima kasih bacuk adon katakan. Malian alhamdulillah na beres kok malai tu. Geduk gapainya 15 minit kajut. Ini mukadimah Tengku Haji Adnan. Alhamdulillahil latifil khabir. Segala puji milik bagi Allah yang maha lembut lagi maha pemberitahu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyil mustafa. Wa sallallahu dan rahmat Allah. Wa sallama dan sejahteranya Allah ala nabi di atas nabi Mustafa yang terpilih. Nabi kita nabi yang terpilih daripada 124.000 orang nabi, beliau yang termulia. Al-Bashirin Nadhiri, beliau adalah manusia biasa seperti kita, kita tidak seperti beliau. An-Nadhiri, yang memberi peringatan kepada makhluk. Sayyidina, pemimpin kami. Nama beliau Muhammad. An-Nabiyil Arabi, yang beliau bertitulkan Nabi dan berbangsakan Arab. Tahiri, lagi yang suci dari semua kekurangan. Wa ala alihi, dan juga rahmat sejahtera di atas keluarganya Nabi. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Ila yaumil akhir, hingga hari akhirat. Jadi mulianya Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai hari akhirat. Mulianya kita juga sampai hari akhirat jika kita menuntut mulia. Seseorang yang ingin dimuliakan belum tentu mulia. Orang yang mulia belum tentu senantiasa mulia. Tapi orang yang berharap menuntut kepada Allah diberi kemuliaan, insya-Allah Allah tuntun untuk selalu mulia. Maka ini bahagian dari kemuliaan. Kita duduk di sini di waktu habis salat subuh, iaitu waktu yang sangat-sangat barakah untuk belajar agama. Walau sudah kita ketahui, tapi minimal jadi ibadah. Yang di dalam hadis disebutkan fikru sa'atan afdalu min sab'ina sanah. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunat. Jadi artinya tidak saya baca lagi, sudah saya translate tadi. Wassalam, salam Al-Haji Adnan Yahya di bawah kali. Tahrir 8 apa ini? Bukan Ramadan ini. 1396 Hijriah dibuat. Ini dah 14 ya? 43, belum lama kali. Kalau hari kita hari Kamis September 1976 Masehi. Kita masuk halaman 3, pelajaran 1. Hukum-hukum agama Islam. Apa arti hukum? Arti hukum sesuatu yang dengan dia menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Itulah hukum. Prip, pinggir pak, SIM-nya, SNK-nya enggak bawa pak, bapak salah. Salah sama siapa? Sama hukum lalu lintas. Tapi nanti ada juga PRIP, itu depan PDAM. Bapak salah, itu enggak makan pagi mereka, cari makan situ. Udah. Udah. Wallahu a'lam. Oknum tidak semua. Udah. Hukum kamu dosa. Siapa bilang saya dosa? Hukum Islam. Berarti dengan hukum kita bisa mengukur itu benar atau salah.
Namun hukum dalam agama Islam sesuai dengan ayat itu adalah hukum yang turunnya dari Allah. Iya dan tidaknya dari Allah, bukan dari kita. Cuma agungnya Allah, semua yang Allah katakan fitrah itu mulia di kita. Lembu bisa makan, babi nggak bisa makan. Selidiki, fitrahnya itu yang mulia. Menjahati orang lain itu dosa. Menolong orang lain itu mulia. Fitrahnya rasa badan. Menjahati itu memang menyakitkan. Menolong itu memang menyenangkan. Jadi apa yang Allah buat normal secara rasa manusia atau fitrah. Adalah hukum-hukum agama Islam yang pertama wajib atau fardu, sunat haram, makruh mubah atau harus. Jadi yang ada di sini hukum Islam atau rantai-rantai hukum yang ada bagi muslim. Mau dia berdiri, duduk, tidur, terbangun, dia tidak akan bisa keluar dari 5 hal ini. Kecuali dia gila baru bisa. Kalau enggak gila tetap kena hukum ini. Iaitu wajib sama dengan fardu di mazhab Imam Syafi'i. Mazhab imam lain wajib sama fardu beda. Mazhab kita wajib sama fardu sama. Mazhab Imam Hanafi misalnya, tadi salat subuh wajib, fardu qabliyah subuh wajib mereka. Kita sunat, mereka lain beda nama. Kita yang ada beda di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wajib sama rukun ada beda. Waktu pelaksanaan haji, ada wajib haji, ada rukun haji. Itu yang beda kita. Kemudian sunat sama di semua mazhab, haram sama di semua mazhab, makruh. Ini ada lagi makruh tahrim. Tidak disebutkan di sini. Makruh tahrim ada menjelaskan tentang waktu. Seperti tidak sah salat yang tak ada sebab. Kalau ada sebab seperti wudu, ada sebab seperti qada, maka boleh salat di waktu itu. Iaitu habis salat subuh, yang kedua lagi terbit mentari, yang ketiga lagi gelincir mentari, yang keempat habis salat asar, yang kelima lagi masuk mentari di ufuk sunset. Itu waktu makruh tahrim. Tapi ada makruh tahrim hukum. Makruh tahrim itu yaitu seperti lelaki memakai baju ketat, itu makruh tahrim. Adik haram, abang makruh, namanya makruh tahrim. Hampir-hampir haram, tapi di atas makruh, namanya makruh tahrim. Tidak disebutkan di sini, tapi kita wawasan harus ngerti. Jadi ada makruh tahrim hukum, ada makruh tahrim waktu. Kemudian ada mubah atau harus. Ada mubah atau harus. Itu kita sudah ngerti. Nanti dijelaskan lagi. Ada satu lagi hukum yang tidak dijelaskan di kitab yang pendek ini. Namanya khilaf aula. Namanya khilaf aula. Adik harus lagi. Oh, bukan salah dah. Abang harus atau mubah, adik makruh. Adik wajib, haram, sunat, makruh. Rupanya di atas makruh ada abang, namanya makruh tahrim. Di bawah makruh ada abang, namanya khilaf aula, tapi belum makruh. Bukan juga harus. Contohnya mana Tengku kalau di dalam pelaksanaan kehidupan? Yaitu orang yang dia bermandi-mandi, berdingin-dingin di bulan Ramadan. Itu namanya khilaf aula. Tidak makruh, cuma khilaf aula, tidak mulia maknanya. Udah, sekarang kita bahas. Itu harus ada di pikiran kita, minimal seorang muslim ya wajib ngerti itu, ngerti apa arti wajib. Bahasa Indonesianya aja cukup. Kalau maaf cakap, dulu saya ngaji di daerah, bahasa Arab wajib ngerti.
Al-wajibu ma yusabu ala fi'lih wa yu'akabu ala tarkih. Sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan, disiksa kalau ditinggalkan. Sampai Arabiknya bisa. Kita Indonnya aja bisa. Tengku, udah saya hafal capek sampai meninggal, nggak ada yang tanya. Gimana Tengku? Nggak perlu orang tanya. Ilmu yang kekal di dada itu adalah ibadah selama-lama. Karena ilmu nurullah, ilmu itu cahaya Allah. Maka bercahayalah tubuh kita sebab ada cahaya Allah di dalam jiwa. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat martabat-martabat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ada ilmu di badan, kayak ada uang di kantong. Jadi kaya kita, walau enggak belanja. Udah. Arti wajib diberi Allah pahala bagi yang mengerjakan dan disiksa orang yang tidak mengerjakan. Sampai segini hari masih tidur, enggak rencana salat subuh. Yang enggak boleh kurang makan. Ada. Mau di kampung saya, di mana-mana, di seluruh dunia ada. Agama Islam salat subuh enggak. Yang jangan makan enggak ada. Padahal sekali tinggal salat 30 tahun minimal di neraka. Enggak mikir ya. Yang penting terawih. Udah. Jadi diberi pahala kalau dikerjakan, disiksa kalau ditinggalkan. Itu wajib. Mau dia suka atau tidak. Tapi bisa jadi nanti ada sebab-sebab yang membuat pahalanya batal. Misal di wanita melawan suami, walau dia ibadat 0 pahala wajib. Ini normalnya demikian. Kayak kita, dosa lain terlalu banyak, enggak kita taubat, salat terus, itu pahala wajib tak diberi. Kenapa? Sudah begitu kedudukan, karena tertolak pahala apabila kita masih bersifat munafik. Jalannya taubat. Yang kedua, seperti berpuasa di bulan Ramadan, berzakat atas orang yang telah cukup bilangan hartanya, dan mengerjakan ibadah haji atas yang ada kesanggupannya. Ini yang belum setor, yang udah ada duit setor terus. Tapi kalau kita kaya-kaya dikit, itu wajib haji. Kalau menurut saya bukan haji antri, haji plus. Dulu nenek kita saya dengar untuk haji 100 kerbau. 1 kerbau 15 juta, 100 1,5 M. Nenek kita dulu. Kita sekarang haji pas 2 kerbau 30 juta. Nak le tinggal peng. Jadi yang le peng nak pak tabah. Yang minta haji plus 8 je. Kalau haji antri itu kita yang kurang uang. Saya enggak ada uang, tengku, cuma tanah banyak peninggalan ayah. Itu harta. Dibilang tengku enggak boleh jual-jual tanah pusaka. Mau bawa ke mana? Bawa ke kubur enggak bisa dilipat. Jadi pulau pusaka kuruh ya hambu-hambu. Kalau pusaka kita jual untuk sedekah, untuk ibadah, mulia itu. Kalau tak dijual-jual pusaka, kita yang enggak punya tanah, dari mana mau buat rumah semua pusaka nenek orang yang ada di sini? Sampai ada orang fikir bicara demikian. Allahu a'lam. Udah. Kemudian daripada itu, arti sunat diberi pahala bagi yang mengerjakan dan tiada disiksa yang tidak mengerjakan, seperti berpuasa pada hari 10 Muharram, 27 Rajab dan 9 Zulhijjah dan 15 Sya'ban. Jadi yang dikatakan sunat dikerjakan dapat pahala, disiksa tidak dosa. Tapi dijelaskan di dalam ilmu usul fiqh.
Sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa, faman kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha ila akhiril hadis. Amal seseorang itu dihitung dengan niat. Apabila amalan tersebut tergantung sahnya pada niat, maka semua lini amalan tersebut dapat pahala tanpa niat. Tadi kita salat subuh, Allahu Akbar, dalam hati saya salat fardu subuh ikut imam. Ada. Ini rukuk, sujud, baca Fatihah, baca ayat, semua dapat pahala. Akan tetapi sesuatu yang tidak tergantung sah pada niat tidak dapat pahala apabila dia tidak niat. Ada orang lemas pinggir jalan, wajib ditolong, atau yang lain-lain, kita tolong, nol pahala di Allah Ta'ala kalau tidak teringat karena junjung perintah, karena cinta Allah, karena ridha Allah, tidak ada pahala. Begitu juga yang sunat. Kita pindahi duri di jalan, kita bersihi tempat yang kotor, teringat supaya bersih. Bahkan wanita yang memasak untuk anaknya teringat jangan lapar. Wanita yang mencuci baju anaknya teringat jangan kotor. Bukan karena Allah, bukan tolong suami, nol pahala. Begitu juga haram. Seseorang yang meninggalkan zina karena takut dipukul sama orang lam jabat, bukan karena junjung perintah Allah, maka tinggal zina yang ia lakukan nol pahala. Maka semua baru berpahala jika internet hati aktif lillahi ta'ala. Maka semua gerak bagi orang tersebut pahala. Sampai tidurnya yang ia ingat tidur karena Allah, tubuh amanah Allah, maka tidur dan nafasnya dalam tidur adalah ibadah. Maka benar-benar dia. Ketika dikatakan naumul alimi afdalu min ibadatil abidi, tidurnya orang alim lebih mulia daripada ibadah ahli ibadah. Kenapa? Karena tidur dia ada niat karena Allah. Ibadah orang ibadah kadang cuma untuk dia, enggak niat apa-apa, maka nol pahala. Jadi bertingat lagi. Debu-debu dah bebut lagi. Omar dengku kok mendengan dunga-dunga apa ada ingat. Yang ke mana? Fadhkurullaha kathira. Hidup itu tadi kita ngomong waktu salat, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah pemilik sekalian alam. Pada kejadian enggak. Jadi kalau selalu ingat Allah, nyan hidup untuk Allah. Kemudian daripada itu, contoh daripada sunat berpuasa di hari 10 Muharram. Namanya apa? Tasyu'a dan Ashura. Ini ibadah sudah ada di masa Yahudi, di masa agama Nasrani. Namun ketika sampai masa Nabi Muhammad mengatakan, aku lebih berhak untuk melakukan puasa tersebut, yaitu puasa 9 Muharram dan 10 Muharram. Dan megang enggak ada di hadis megang. Fi megang hana di hadis. Tapi ada megang di 10 Muharram. Sebut dalam hadis, muliakan makanan untuk keluarga di hari 10 Muharram. Seorang tua lah kita katakan. Nanti kalau syekh pahamnya orang alim. Beliau membaca hadis, muliakan keluargamu dengan makanan yang enak-enak, lezat-lezat di
hari Ashura. Ashura artinya 10. Beliau mau belanja nggak ada duit, tapi tawakal aja keluar rumah. Datanglah keluar rumah, dia cari di mana bisa berutang, sebab dia rezeki nggak dapat. Dilihatlah, karena dulu nggak ada toko, nggak ada kecil limi. Seorang toke sudah membentangkan tikar untuk menjual perhiasannya emas dan perak. Maka Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ya toke, bantu saya. Saya ingin mengerjakan kemuliaan yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu memberi makan keluarga saya dengan makanan yang mulia di hari ini. Direpeti toke, baru udah buka kalau ke hutang ya deh, bulan-bulan dan sebagainya bahasa kita. Jadi melihat keadaan tersebut, seorang Yahudi yang belum beragama dengan agama Nabi Muhammad memperhatikan keadaan bapa tersebut, bahwa ia minta utang tak dikasih. Tapi apa pasal dia minta utang, tak tahu. Dia bilang sama budaknya, ya budakku, coba tanyakan kenapa dia begitu. Datanglah, ya bapak, ada apa? Sehingga bapak direpeti oleh toke itu. Toke itu Muslim. Dibilanglah, saya ingin mengamalkan sunnah Nabi, memberi makan yang mulia untuk anak, istri di rumah. Namun saya tak punya uang. Saya berutang kepada toke itu dan saya berjanji akan membayarnya. Namun toke itu kurang berkenan. Dia minta utang cuma kadar dirham. Kalau enggak salah saya enggak ingat lagi di kitab ditulis dirham. Tapi dikasih sama toke itu dinar. Satu dirham itu 4,4 gram perak. Kalau dinar 4,4 gram emas satu dinar. Jadi banyak. Dikasihlah sama toke itu. Dilapor sama budaknya, dibilang, enggak ketemu pun sama bapak tu. Ini 3 dinar kasih dia. Sedekah saya karena Ashura. Jadi hari itu hari 10. Udah dikasih, alhamdulillah sudah diterima. Pas nanti malam, ini malam Ashura. Ashura tadi malam, ini hari Ashura. Jadi malamnya akan malam 11. Bermimpilah si toke tersebut. Toke pertama, toke Islam tu. Mimpi dia. Dia lihat satu rumah yang sangat mewah dan tidak pernah dipandang dengan mata dia. Dipanggil-panggillah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Keluarlah Yahudi tadi. Rumah siapa ini, Tuan? Ini seharusnya jadi rumahmu, tapi Allah memberinya untukku karena aku memuliakan Ashura. Terkejut, terbangun ini bapak, pergi langsung ke rumah Yahudi itu. Rupanya malam itu Yahudi itu meninggal. Sebelum ia meninggal, ia masuk Islam. Itu diceritakan oleh budaknya. Alhamdulillah toke saya tadi malam sudah Islam. Dan setelah itu dia meninggal. Jadi ia tidak punya dosa walau 1 rupiah. Habis masuk Islam, langsung meninggal. Gara-gara tok muliakan Ashura dengan bersedekah kepada orang yang butuh uang. Jadi kita kadang-kadang alah sunatnya. Padahal kadang-kadang malakah haji raya. Arti malakah kepentingannya besar. Kecil dia. Rokok sebatang 1,500. Tusuk gigi berapa satu? Kalau kita beli satu. Sang 100 rupiah 10 lebih. Tapi ketika ada daging di gigi, enggak ada tusuk gigi, nasi-nasi enggak enak lagi semua. Rukuk-rukuk namanya nama tapi gara-gara naik ego yang hanjit tersuat. Jadi gara-gara sunat tak sepelekan, kepentingannya bisa besar, harganya bisa kecil. Nyamban rupa haji, ketajaman memuliakan Ashura
bisa mengislamkan orang yang tidak Islam. Ya, baru tengok ya Allah kamu menyesal, tapi Ashura sudah dilewati. Makanya itu Qadul Kaidah, alian Zulhijjah, alian kamu haram. Nyen jaga urati kurung urati pelu. Kalau mampu dari hari 1 Muharram puasa qada Ramadan nunggu. Nyen yang paling god. Yang wajib dulu. Sampai hari Ashura enggak puasa Ashura boleh tunggu. Itu yang bagus kalau ada tinggal Ramadan. Sudah kita muliakan awal Muharram dengan bertaubat. Jadi Nabi Nuh setelah taufan mendarat di Bukit Jud hari Ashura. Nabi Ibrahim dibakar dan selamat hari Ashura. Negeri Sodom digulung pada masa Nabi Lut hari Ashura. Kenapa mulia Ashura? Karena di hari itu Allah buat peristiwa-peristiwa besar dunia yang sebut di ayat wasyaf'i wal watr, hari genap dan hari ganjil. Jadi ini walau masih sekitar sebulan lagi lah kita bilang, tapi jangan lupa sebulan setengah lagi lah, lebih dikit dah ketemu marah. Muliakan Ashura. Punya je cok cuti dari jino. Hilun nungku baik puasa tu nak puasa wajib nak beres. Bagon kerja hetat. Cita-cita aju cuti ura ti kurung ti puluh. Punya ti puluh ura. Punya ura Ashura jangan sunyikan. Tapi saya lambung tunggu enggak bisa puasa. Muliakan orang puasa. Ada. Kemudian 27 Rajab. 27 Rajab yaitu hari Allah ganti amalan manusia. Jadi lagi amalan baru lagi. 27 Rajab bukan ganti amalan. Nabi Isra' Mi'raj, silap saya. Kemudian 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah adalah empati. Empati kepada orang yang wukuf di Arafah. Nabi Adam diturunkan Allah ke bumi. Ihbitu, turun kamu Adam, ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kamu bagi sebagian bermusuh-musuhan. Ketika diturunkan Nabi Adam ke bumi, yura sau'atai, Allah buka sehingga beliau tak berbaju, sehingga beliau malu. Beliau carilah daun-daun untuk tutup badan. Itulah filosofi baju ihram. Tidak lengkap karena Nabi kita ditelanjangi Allah. Kemudian setelah itu Nabi Adam sedih karena merasa kesalahan diri ini sangat besar. Keluarlah di mulutnya, Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, sudah kami menjahati diri kami, wa illam taghfir lana, jika dirimu tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberi kami rahmat, lanakunanna minal khasirin, rugi semua, tak ada arti hidup ini. Namun ada hal yang lebih menyedihkan lagi selaku manusia. Dikala dulu salah bersama, hari ini tok satu perempuan di dunia, tok satu cinta, sudah tak tahu ke mana. Maka Nabi Adam melihat di manakah isteriku Hawa. Hawa juga melihat di manakah suamiku Adam. Mereka saling mencari di dalam taubat, enggak ketemu-ketemu. 40 tahun masa baru ketemu. Kibanhi le hati dia. Gadah cinta-cinta hana lain. Tibin na dia urang hana. Ketemulah akhirnya di hari 9 itu
cinta yang sudah meledak 40 tahun. Pas beliau lihat istriku, suamiku, ketemu mereka di Bukit Arafah. Itu adalah salah satu momen bagi yang wukuf. Nabi Ibrahim, ya Allah, benarkah ya Allah Engkau memerintahkan untuk menyembelih anakku sendiri ya Allah? Maka Nabi Ibrahim mempikiran, dinamakanlah tarwiyah, hari kebimbangan, hari 8. Pas hari 9 mimpi beliau lagi. Iya, ini perintah Allah, namanya Arafah. Jadi mengenang nama Arafah itu ada 2. Yang pertama, Arafah ketemu suami sama istri kembali. Arafah pasti mimpi bahwa perintah Allah, sembelih anakmu. Jadi inan momen raya. Nyo tak ingat ke mak kita nyo Adam dengan Hawa. Waktu tak wukuf, mungkin mesra wukufnya. Waktu tak ingat iyah katanya Nabi Ibrahim diukuh takuana ke, mesra wukufnya. Mami Yohana ingatnya, kok manyang-manyang batai? Kok je udah ada icat kat ada icat. Ribut dengan batai icat nan. Tak apa tanjuk ke ibadat. Nya dia konyan tak kala. Atau Mami Yohana tak kalan batai, roh makalan urang. Macam ragam orang naik hitam raya. Kau ni ibadat dah fikir. Tapi tak ingat cinta hilang. Lebih-lebih kita ban meninggal urinang. Tauban meninggal lah kau. Bantadang inan. Jadi mesra lah wukuf itu. Kenyan orang 9 Zulhijjah. Tacok lagi katanya momentum untuk mengenang cerita-ceritanya. Juga orang yang wukuf di Arafah. Empati katanya. Kagop hek katanya berhek. Kagok ikut orang dayak dia. Oma kata lat lun terus kali alhamdulillah awak don kana kerja lalu ke mah lun telat. Yang kagok lagi nak empati melimau. Yang tengah gak kata orang leh gak jat pergi. Roh iklawang ada betul ni. Jadi nyan geun empati. Mun wate dayak kuliah SMP pun. Toleransi, empati, tepa selera kayaknya. Jadi ikut berkabunglah wujud. Kemudian 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban, di mana di hari itu Allah ganti buku amal manusia. Kemudian arti makruh, berpahala yang tidak mengerjakan dan tidak berdosa yang mengerjakan, seperti banyak-banyak mempergunakan air waktu mengerjakan wuduk dan minum atau makan dengan tangan kiri. Ini kita kebetulan dulu itu di Eropah waktu sibuk-sibuk teroris, saya dengar cerita teman saya, itu sangat ekstrim di bandara-bandara. Asal dia orang berpeci berjenggot, ada yang tak boleh lewat. Tapi alhamdulillah, beliau-beliau di bandara, walau mereka kafir, mereka enggak benci pada jemaah tabligh. Karena mereka tahu jemaah tabligh itu tidak seperti dituduhkan. Tapi mereka benci Wahabi. Jadi suatu ketika diteslah ini jemaah tabligh apa Wahabi. Dikasihlah roti dia bagi. Pas mau makan duduk dulu mereka baru makan. Oh jemaah tabligh lewat. Punya Wahabi tidak ijak baju. Anda patih nak ya Arab. Nya teroris. Jadi adabnya beda. Jadi kalau kita ngerti sunnah anak ni cak kuih-kuih aja. Nyandu yang Wahabi wujud dah. Kemudian daripada itu minum berdiri, makan dengan tangan kiri. Itu adab-adab yang makruh. Yang lebih besar daripada makruh sigaret. Hampir rukuk mendapat makruhnya.
Lam makruh dalam salat. Asyraku syirkatan man syarika fi salatih. Separah-parah maling salat. Belum tahap haram. Kita salat di sana. Nya mata habis tak cicak. Itu makruh besar itu. Sehingga pemandangan tu buat cicak magam dia main kalam ni lalai mata. Nya makruh besar. Ya, jadi rokok anak pertama ini karena kan makruh besar separah-parah makruh ini. Termasuk katanya mandi telanjang bulat. Itu makruh. Kalau mampu pakai basahan. Kalau enggak pakai enggak apa-apa karena cuma makruh. Jadi itu tak merukuk dalam WC tapi. Ke merukuk bibit nak ke hana sok basahan. Kemudian dalam kamar sendiri enggak pakai baju bulat, itu makruh. Tapi dengan isterinya enggak apa-apa karena kesenangannya ibadah. Agak cicak mandua, nak apa? Nya tidur tu. Anak tok baju bulan-bulannya kurang mulia. Kecuali ada sebab terlalu panas dan sebagainya. Jadi makruh-makruhnya le. Okey ke panjang hana takoh makruh. Boleh getik panjang hana cukur atau talut makruh. Apalagi bulu kemaluan. Di setiap lembar jenggot, walau jenggot saya sedikit, ada malaikat bergelantungan, sebut hadis. Ada, maka dimuliakan. Di bulu kemaluan apabila tak dicukur jadi sarang syaitan. Jadi Tarzan jin hidup nah. Jadi jangan lebih 40 hari harus cukur. Itu kalau lagi utar lindung yang jangan nak fikir. Matena operasi musibah awak rumah sakit ya. Nah yang lagi kan. Allahu a'lam. Arti haram disiksa dan berdosa yang mengerjakan diberi pahala yang tidak mengerjakan, seperti minum yang memabukkan, bermain-main judi. Hari saudara yang mertuah yang berbahagia, hana yang ekten siksa saudara. Itumbuk li brimob tentera mentang mate komplit tiga omak oi dibit. Padai mak kata meninggal. Budum itu mak omak oi. Ya, nyandum ke kemak ingat dia. Yang baru tiga kena tumbuk punya dua ke kakek ingat tu. Yang baru orang. Jadi haid dan siksa. Ingat siksa. BAB enggak keluar pagi sakit, kencing meram sakit, lapar dikit sakit, haus sakit. Tapi kita membeli dosa hari ini. Jika mengatnya, kan orangnya orang Jumat. Pagi mana cok Honda duduk bagi dia. Kiban ram pun nubuh, kupi sikan. Dia kupi sikan, kah dia hurung. Mulai tu, kiban kecil. Kau mulai mumpat ke kecil dia. Tengku imam, kiban kah. Habis tapau kampung tahun 4. Nyan dosa menggunung-gunung. Tak lalui nyan. Angka nyan urung ke pegah. Bek udip lagi panyak cilot. Tahu panyak cilot? Lampu yang ada sumbunya dulu. Gop ipu terang. Droi lekiyat itulah. Jadi kita kesering itu perilaku. Gop. Draw dah nak beres. Panyak cilot. Gop terang. Draw yang tamat. Melebu hitam. Yang ke mana? Yang saya duduk bagi dia kopi. Kau mulai. Mulai je dari pun star Pak Lorong ni. Pokoknya berpenuh dia. Wah. Meninggal. InsyaAllah su'ul khatimah. Yang mahu kejadian. Jadi menang-menang ke keadaan. Jadi tak hindari haram. Ingat siksa. Saya kemarin masuk IGD mentar aja sedih kali. Ripah dan nak kenggegap. Dosa. Dosa. Ingat. Ingat itu ibadah dan ingat itu menjadi taubat. Ingat tapi. Yang punya tak nak minta orang dosa untuk cok rokok le orang dosa ni. Yang bak monian, bak kulah ya. Buat wudu. Tapi sila aja kerung pau dua ben. Yang selama wudu haram, apalagi dalam perkarangan masjid. Dijaga diri daripada dosa.
Katanya cik keturunan nek tidih mak tidih walau idih be meridat. Pak keturunan piang. Ada binih laut ulalu. Yang bahasa dia bangkai cak. OKMI. PAPMA ni duri ke. Kemana akhirnya? Seburuk-buruk manusia orang yang memaki ibunya. Ya Rasul, siapa orang yang memaki ibunya ya Rasul? Orang yang maki ibu orang lain. Kita jangan pekan oleh lu kan cik kau. OKMA kah? Pasti balah dia. OKMA kah? Ke mana ikut? PAPMA kah? PAPMA kah? Jadi nyan dosa rayunya. Baik dah betul. Tengok dah fikirnya biasa. Yang awak-awak daerah Geli, Binih Laut sering. Ada pegawai, okey apa ke hina? Jika bahasa seluruh bahasanya, padahal cukup kejinya. Kaji hasil penelitian don, kalimat makian paling keren di dunia Aceh. Orang Arab, orang Inggeris, orang Amerika, kau benci tak pikun? Fuck you. Orang Aceh, fuck mom. Okey, fuck mom ada juga. Mak Yudina, nak paling huruf Aceh. Dan bahasa Acehnya memang betul-betul cukup menyum. Ageroiku bahasa Aceh. Berasa je. Dengan bahasa Indonesia, yang kali ngeluh nak kalit mah ke. Mangat ada dengar sakit lah ke ada sakit. Tapi punya ada ke bahasa Indonesia ke hang kena. Kalau enggak percaya omongan saya kejar mamakmu. Hello kejar mamak biasa. Tapi punya lit kok mekelok latih dia sakit. Begitu bahasa Aceh itu memang berasa tak bahasa dia. Kemudian minum yang memabukkan termasuk proses makan tidak suci. Maka jaga-jaga. Ia menyelum pajuh buah tu kan cukup belum pilih kan. Maka belum pilih. Background pajuh yang harum. Kalau depu burungnya background agama pasti kepesuci ingkut. Nyan insya-Allah alhamdulillah pun. Punya hana jelah balik urus mengkap pakai kalung mana-mana nyah pajuh bu. Daripada kena makan harum. Tengku kita enggak tahu kan enggak apa-apa tengku. Iya enggak apa-apa. Enggak tahu kita makan racun enggak apa-apa, tapi kalau dah termakan racun kolap kita. Jadi beruh pajuh racun. Kemudian daripada itu arti mubah atau harus tidak ada pahala bagi yang mengerjakannya dan tak berdosa yang tidak mengerjakannya seperti tidur. Tidur enggak ada pahala. Tapi saya tidur lillahi ta'ala nafas ibadah. Kalau sudah pasang niat. Makan. Saya makan karena Allah. Makan ikan bandeng. Tulangnya banyak. Capek kita suir-suir. Pahala semua. Kalau kata niat karena Allah menunjuk ke pahala. Walau dasarnya mubah. Dan mandi harian. Mandi harian jadi pahala kalau diniat karena Allah. Tak dapat pahala kalau enggak niat. Habis sabun, habis sampo tak berguna. Jadi mandi kalau tidak berjunub enggak wajib. Dan mandi bisa sunat gara-gara berubah bau badan. Ini enggak berubah. Makanya kalau kita ke Eropah, itu saya pernah ke Turki. Di Turki mandi itu paling cepat seminggu sekali. Atau 2 minggu sekali. Makanya kita kok ke Eropah, kalau dia berkeringat, sakit hidung kita. Kenapa? Karena mereka jarang sekali mandi. Termasuk presidennya. Karena memang udah budaya begitu. Kita enggak lama di sana menular penyakit itu karena enggak butuh mandi. Berkeringat enggak, baju enggak bau. Di negeri kita enggak mandi sehari 2 kali. Kita pribadi enggak sanggup cium bau diri. Anda cium doh dekoh dah. Doh dah air dah Dubai. Jadi lagak asyik tinggal baknang gero tropis bersih dia. Jadi termasuk kulit kita, kulit paling lagak. Walau warna hitam, sawo matang, paling lagak. Menyo kulit awaknya hi lagi urang budakan albino tapi dia lagak. Kenapa kan banyak mandi orang Aceh. Orang luar kan? Semoga jadi ilmu apa yang kita pelajari insya-Allah di minggu depan, karena saya habis ini pergi
sibuk laut selalu tua belum dua kitab kah. Jadi sona ke temayang ini silahkan sebelum kita tutup pengajian. Ya. Haji yang dibayari orang lain, na orang kaya di dalam jabat, geba tengku tiro untuk haji. Ada orang petugas dari negara dibawa haji. Apakah sudah lunas rukun hajinya jika dia berhaji sebagaimana disebutkan di rukun Islam kelima? Lunas rukun haji. Tapi wajibkah ia pergi? Tidak. Kalau dikerjakan kalunas haji. Tapi hana wajib jak. Dengku nyolun rencana lomba don haji. Obek lo laki maah. Ijak pak bupati padanya ipakat dia haji handa tenjak. Nya hana wajib jak. Walau lunas wajib. Karena menerima pemberian orang bisa jadi uman-uman sebab masalah di kemudian hari. Udah. Kemudian yang terakhir iaitu pengna. Tapi pegah lung kalau nak panggilan hati. Nyawate na melemak atau na temagun bak menasah. Tak hei kepada bapak-bapak yang gotong royong kena mutaho dapat jabu atau temulut kepada warga kampung Lam Jabar kajik bah tempat ya cok kuah. Nanti kan dapres katuk kan menyoba abu na panggilan. Ya, haji ya na menyobu lebih panggilan. Yang ke benar, nya ulok-ulok tok ah. Nya kuah belangong ana tajuk kokoknya, nya karu. Ngepres pajar rapat kampung ke matanya ke tunak ke si. Yang baik bak haji hana panggilan. Yang kemenang cerita, yang ke katanya menyogolom kenang siksa sihan. Nyoka kenang siksa cik dumpu semati. Nyo tunggu imam hek wah. Kepada bandung warga kampung silakan hadir untuk titik-titik. Titik-titik anda longkong kota rayong. Yang kota rayong, ide sama dumpu. Ide sama dumpu. Yang kerja mewakili kan? Yang mana? Apakah hana panggilan? Karena ulak-ulak roh itu. Tapi jika hidang tak wajah berimop tiroi tidak krek itu nyan tanah dicangkui mendung. Benda juga lah. Yang kemudian kaya urunnya kami yang pegang-pegang kata raya nundang berimop. Yudang bak tak apa yumak bedi je mandum bereh. Nyan nalung nyan kan tekuh mandum. Agak tanah baru je. Nyan apa ramai warga 50 jelih masjid. Nya jadi kan hana panggilan lebat dro beo dro haba tu bak abu bukan panggilan nyai kamu ada konflik ingat tak apa na yahwa ibunan yahwa jinomutu ibunan waro yahwa jinomutu ibunan pakai ibunan yahwa jinomutu kena dia jaga malam je mun jaga malam masa konflik ada ente bang katuk jaga malam kumpul peng membelah ribai apa 10 ribai apa melemak belah itik belah mana melemak ikan ke lun baik lu hanjuk kena ngaji nombor tu bala masa awal katnya tiga mengenan ya pun hanjuk kena ngaji nombor tu kriatnya kau ngaji nombor tu lah tan le yang lagi nyakai ya ubat yang kau meninggal lah ya ada ubat orang lagi ana kajilah naik lah silakan. Cara berselawat di hari Jumaat sekurang-kurang selawat Allahumma ya Allah ya Tuhan kami salli ala beri rahmat di atas Muhammad tapi menurut ilmu ilah hana mulia pakai sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selain daripada itu tersedah mau model apa saja boleh, paling kurang demikian. Nyo menyodum tabut kita nyo bunuh di subuh anjino nyo minimal ke angka 700 je no tengah hijab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ana mah hebe. Nyo tewo nyo tu rumah
ka tembus leher tu. Baik ni balap. Hana trip kalau tu. Jadi sebetulnya hana trip cuma hantar hatim. Imam Syafi'i geberangkatnya ya semebut sehari put ge khatam Quran. Musafir. Berarti kon cukup le pun kita baca dalam 1 jam. Mana dia nak baca? Man kau orang baca tartilnya. Saya giat musafir put ge khatam. Put ge khatam. Idanya tu mudip go khatam. Dik khatam dia ni sebab ada mai khatam. Kerana lung khatam Quran yah dan ko yah na gaman ha balu hana di mai khatam dia dulu le ni. Kerana bud anak ka bu yah syid. Jadi hana ada dia Allah alam. Jadi terus saja dan ulun jit lungkun jit nak buktikan selawat itu mahligai. Nyoronyo le nama selawat na target padung 100 200 500 le selawat na satu surprise. Nah tak apa surprise. Pada sana tak buah hamplam bak lampu go. Buah hamplam ji ungu kan. Leh kiban rasa buah hamplam kan. Leh nama meh leh mangat leh hana. Ya contoh. Ya, yang tinggal orang yang bamono tengok nak dulu katruk alhamdulillah leher tu. Nasihat kalewat kan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ha, jak kenan cuma perlain dah maju. Si kalau 4 buah hamplam juk gerong. Katruk maksudnya. Nya orang gemar menselawat hal yang dicita-cita Allah sampaikan. Mai tengok berdoa dari mana bergerak kan. Lain bila dah baca. Ga Allahu a'lam nalam. Ya. Azan pertama dengan azan kedua yang tak selingangan gimana? Juga tak tahu ini. Azan pertama dengan azan kedua baguskah berselawat di situ? Azan pertama mesti sudah masuk waktu Jumaat. Berarti setelah azan pertama qabliyah zuhur, qabliyah Jumaat. Kemudian sisa waktu kita berselawat aman. Kemudian perlu ingat bacut. Apabila khatib naik mimbar, maka haramlah orang bicara. Dan haram salat sunat kecuali disegerakan. Nya ingat, pak khatib kaik mimbar assalamualaikum warahmatullahi kagazan. Itanya wate kagazannya masuk masjid. Tapreh le habis azannya dosanya. Ane kayak salat. Jadi, ana jaga adab ini. Ana jaga adab. Pak tamong dia muazzin sedang hayya 'alas shalah, langsung dia bal masuk Allahu akbar salat sunat je. Mana ku ana adab getanya sakit gentut. Baik ni tu gentut inon tebik le luar. Ke mana? Cuma sakit gentut dalam pesawat ke banjara. Dakun bak pramugari. Buka pintu saya ugruk uyuk gentut tu tu mah je mata tu. Jadi adabnya menurut tempat. Baik kadang-kadang susah agak. Nya lambas dia sakit gentut. Toh aju. Sebab payah pedang bus kadang-kadang gentut dia rusak agak-agak bena. Mama bawa urung benar dengan anak pupu rame-rame tangguh resiko wujud tepo yang mana jeridam. Kan? Jadi menan di urang Jumaat baik gara-gara adab je kedua dosa dan je ke tak gunakan untuk berselawat bagus. Walau khatib sedang khutbah boleh. Asal baik gadah konsentrasi dia ada dengarnya selawat je. Gimana tu? Menunggu pak menunggu pakai udang tu. Sedangkan ulai je hana udah udang. Bagaimana kena yang kena? Udang lah ulai. Dia nyokon na ulai. Na lah ulai. Apabila udang yang kau mencapai jempol, yang kau wajib pupatah pret. Je. Cuma larung ke pemah kerana sedikit. Tapi mian hana ke pupatah sama sekali bulat-bulat lagi yang harum. Tapi mian udang kecil-kecil lebih no. Hana apa kan? Lagi ada yang dapat juh karing bilis, ngamprut guguring. Je. Sukar lampi si lemak inan kan lihat lagi perut mulu perut bandeng tembolok je kebelah le mamak dia gebah taiknya kemudian yang kabel payang kan yang kiban nak bersuci ya hanje gepumah rah luang dah goreng aja nah urang nyan tabah bengeh ana jadi baju mulu yang bedung galak ke lemaknya mulu jadi yang sukar gepumah tapi menyo udang raya-raya lah ulai mana orang hana patah ulai geplah dengan sikit ceret alang jepit perut kajutnya
Cuma menyut tacok alam natalo barung hitamnya mendu dalam. Ke anus ke dia. Yang ke pemah karena sedikit. Jadi udeng lah boleh. Dan mazhab tanya je pajuh udeng. Mazhab Imam Hanafi yang je pajuh udeng. Udeng, kepiting, cumi. Ni dah jauh Turki lah bah, mana cumi bah. Pakai bekas tikus laut dia nyan makanan elit. Jadi beda-beda mazhab. Udeng hai pajuh siap kan. Bing hai pajuh siap. Ilun tok jamai dari Turki, bak midun tungkup. Kaibuh bing seperempat, bekas pilih yang raya-raya pegak mi. Sebab jamai pemulia jamai Karamit Duyuf. Pahibet bami peduk terbeli kan. Lah nak lupa pun. Kami dah madai kalau mudah. Dan tagun tikoh kiban tu tuan. Baru lu depu bawa aja hanya pajau bing. Nilai ke tebi tu juga gede. Haram nah. Jadi kitanya menyobingnya sama bingnya dalam mazhab kitanya pendapat kuat harim cik bimbangkan. Pendapat lain halu. Malun kiban tu galak-galak adron. Ni dikek bah harim je bah halu je. Menyolong malah orang macam dah dikek. Nyoba lun yang bimbangkannya harim. Tapi waktu nak pemulia lun lo dikek bah halu lo pajuh rumah. Baik je ke masalah. Je lagi anak apa-apa. Asal ngai ile mai. Lagi lo pajuh-pajuh bak warung yang kan lunturi urang. Nya lo ikut mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi bahawa darah hengkutnya pemaah tu. Daripada je kahara. Maka mangat tak tengku lagi kan. Cik mangat je punya kata tu. Motor tu nak dua abah carry, sabah pick up, sedan sabah. Dah Mami hana motor ke mana ni ke mana. Jadi hang gebi motor galak-galak, menyonya motor gop mai tengok kana motor kamu pun silahkan. Adanya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kata tu pun dia. Tinggal baca Allahumma ba'id. Jut saya naik ile mai yang baik. Hana ile mai. Habis Jadi semoga apa yang terpelajar di ilmu nyo adalah ibadat. Fikru sa'atan afdalu min sabina sana. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadah sunnah. Najai engkau. Nah, berarti sama-sama tamu khauri kemudian ta'ala kaidin. Semoga yaumul Jum'ah adalah yaumul mubarakah bagi dia karena ada bagi muslim 5 hari raya. Hari raya terbesar yaitu hari di ketika ia meninggal dan ia meninggal di dalam Islam. Hari raya kedua yaitu hari di mana ia tidak melakukan dosa walau sedikit pun. Hari raya ketiga yaitu hari raya Aidil Adha. Hari raya keempat yaitu hari raya Aidil Fitri. Hari raya kelima yaitu hari Jumaat. Maka uronyo adalah uro raya bagi dia. Maka tak boleh ibadat karena uronyo sangat agung ibadat yang tak kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang lepo dia ke balik. Jadi kubeda dia keluar. Kita ada orang yang bunuh. Dia enter pun dah sampai tu. Okey, baik dulu. Awak mudah awak. Macam pun awak. Kita nak tahu itu. Jadi kan di sini kita Allah. Dua hujan ni lah. Berapa dah? Berapa dah? Ada. Iya. Allah
Jumat berkah. Sudah, itu nasi barokah daripada. Halo, mau bawa dengan benar. Yes. Saya belum. Belum tahu. Thank you.